terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas reguler sore B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas review buku keempat dari mata kuliah Perencanaan Kebijakan Sosial dengan judul buku Regional Governance and Policy Making in South America, atau dalam bahasa Indonesianya yakni Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Selatan. Buku ini merupakan karya dari Annie Mary Hoffman. Yang akan dibahas di sini yakni pemerintahan, pembangunan, dan inklusi sosial di Amerika Latin. Pada bagian pendahuluan akan dibahas mengenai pemerintah daerah di Amerika Selatan. Pada tanggal 23 Mei 2008, presiden dari semua negara-negara Amerika Selatan menandatangani perjanjian konstitutif dari organisasi yang baru dibuat atau yang biasa disebut UNASUR. Kepanjangan dari organisasi UNASUR tersebut yakni Unión de Naciones Suramericanas, atau dalam artinya atau bahasa Indonesianya yakni Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan. Organisasi ini sebenarnya bertujuan untuk memperkuat dialog politik antara negara anggota untuk menjamin ruang kesempatan untuk memperkuat integrasi antara negara-negara di Amerika Selatan tersebut. Pada KTT Presiden ketiga di ibu kota Brazil, yakni Brasilia, yang saat itu menjadi penjabat sebagai presiden dari negara-negara Amerika Selatan. Ia setuju untuk membangun Amerika Selatan berupa identitas dan kewarganegaraan dan memperkuat bersama kebijakan daerah di luar dimensi ekonomi dan politik. Lalu pada 10 tahun kemudian, pada tanggal 20 April 2018, penerus mereka dikonfirmasi dengan penangguhan keanggotaan 6 negara anggota berupa Argentina, Brazil, Chili, Kolombia, Paraguay, dan Peru mewakili setengah dari semua anggota UNASUR, memutuskan untuk mundur sementara dari organisasi UNASUR tersebut. Menurut keterangan dari beberapa negara tersebut, alasan atau yang menjadi alasan dari penangguhan tersebut yakni karena ketidakmampuan untuk menemukan sekretaris jenderal. Pada buku ini bukan tujuannya untuk menjelaskan mengapa presiden tidak menyetujui sekretaris dan tetap menveto calon yang mungkin bisa dipilih, tapi sebaliknya tujuannya adalah untuk melihat di balik layar politik presidensial dan untuk memahami pola dan perangkap organisasi daerah UNASUR. Pada faktanya, organisasi bekerja hampir sepanjang waktu tanpa adanya kepemimpinan yang sebenarnya. Sejak awal, menemukan sekretaris jenderal adalah tugas yang sulit dilakukan, meskipun UNASUR membuat kemajuan besar dengan Ernesto Seper tersebut tidak berlaku sebelum atau sesudah mandatnya. Pada buku ini akan berfokus pada kebijakan publik regional dan berusaha memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan bekerja di berbagai bidang atau unsur-unsur pada organisasi UNASUR. Berikutnya akan membahas kebijakan publik di daerah dengan menggunakan teori integrasi. Pada dasarnya, studi tentang wilayah bukanlah hal baru dalam penelitian akademisi modern. Faktanya itu adalah setua integrasi regional itu sendiri, Amerika Latin khususnya memiliki waktu yang lama dan memiliki tradisi kerjasama mengenai sesuatu yang bersifat regional. Sebelum adanya proses integrasi Eropa dimulai pada tahun 1950-an dan mulai mempengaruhi perdebatan ilmiah, Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk regional antara pemerintah, kerjasama, dan integrasi. Selama apa yang disebut konversi Pan-Amerika di awal abad ke-20, gagasan kerjasama antara negara-negara bangkit dan membangun fondasi bagi sistem antar Amerika. Pada organisasi negara-negara Amerika atau biasa disebut OAS,
didirikan pada tahun 1948, adalah penerus KTT PAN Amerika dan kemudian PAN America Union, berawal dari tahun 1889. Meskipun demikian, tradisi awal dalam integrasional kerjasama di Amerika merupakan proses integrasi yang relatif padat di Eropa dan sangat menentukan untuk pembangunan bidang ilmiah studi integrasi regional. Studi mengenai integrasi Eropa itu merupakan terobosan untuk pengembangan teori integrasi regional. Perbandingan integrasi regional Amerika Latin dengan proses Eropa dianggap tidak valid dan tidak berguna. Amerika Latin menunjukkan perbedaan pola integrasi. Sebagian besar organisasi regional baru cenderung membentuk lembaga yang fleksibel. Fleksibilitas kelembagaan berbeda dengan administrasi supranasional memungkinkan berkembangnya keragaman proses regional di berbagai tingkat, sesuai dengan tuntutan konkret dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan kata lain, kelembagaan fleksibilitas memfasilitasi proses regional independen. Organisasi UNASUR adalah contoh lambang dari fleksibilitas kelembagaan supernasionalitas dan bukan tujuan dari Uni Amerika Selatan. Berikut akan dibahas mengenai studi kebijakan dan publik regional pembuatan kebijakan. Dengan mengkonseptualisasikan tingkat regional sebagai mesolevel, mencakup karakteristik tingkat nasional dan global, ini sangat penting untuk diperhatikan bahwa wilayah tidak sama dengan tingkat regional. Regional menggambarkan ruang aksi yang dibangun secara sosial seperti yang telah kita lihat atau telah kita bahas tadi. Di sini, pemerintah selalu terlihat dalam pembuatan kebijakan nasional dan kebijakan biasanya berupa program, proyek, atau undang-undang. Pada dasarnya, pemerintah tetap bersikap kritis terhadap implementasi kebijakan global pada sistem nasional. Setiap organisasi regional di luar Eropa bekerja dengan mekanisme antara pemerintah murni. Artinya di sini, implementasi kebijakan di tingkat daerah juga akan bergantung pada kemauan dan kemampuan negara nasional. Di sini, pemerintah nasional mendelegasikan perwakilan ke organisasi regional dan organisasi internasional. Perwakilan ini dianggap sangat penting karena mereka membangun hubungan antara kepentingan nasional dan pembuatan kebijakan regional. Yang akan dibahas berikutnya yakni tingkat pembuatan kebijakan. Dipengaruhi oleh analisis sistem dan publik manajemen administrasi, tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk memperkuat proses dan kebijakan, memberikan saran yang semaksimal mungkin dan rasionalis. Berikut akan dibahas mengenai dimensi pembuatan kebijakan. Seperti yang telah kita lihat, pembuatan kebijakan publik sangat bergantung pada masing-masing publik. Perbedaan antara kebijakan publik nasional dan global menunjukkan betapa pentingnya mendefinisikan dengan jelas ciri-ciri pembuatan kebijakan publik di setiap level. Untuk tujuan ini, dimensi aktor, institusi, struktur, dan ide-ide menjadi salah satu bagian dari dimensi pembuatan kebijakan. Berikut akan membahas mengenai organisasi regional di Amerika Selatan. Yang pertama, regionalisme di Amerika Selatan. Penciptaan kelembagaan regionalisme Amerika Latin diciptakan oleh adanya urutan proyek kerjasama regional yang berbeda. Dimulai pada Quorum Sudamericana pertama pada tahun 2000 di ibu kota Brazil, yakni Brasilia. Pemerintah Cardoso mulai gerakan baru dan fleksibel dari konferensi tingkat tinggi Amerika Selatan. Dalam konteks ini, 3 hal penting yang terjadi yakni masuknya Guyana dan Suriname ke dalam kerjasama regional Amerika Selatan, lalu dimulainya IRSA dan adanya konferensi Mercosur atau CENA dipromosikan. Berikutnya akan dibahas mengenai pembuatan kebijakan publik regional di Dewan Sektoral. Menurut model analisis untuk analisis pembuatan kebijakan publik daerah, kebijakan
di bidang kesehatan berupa pembangunan sosial, infrastruktur dan perencanaan, budaya dan iptek dan inovasi diperiksa dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama, tingkat makro. Pada tingkat makro ini diperuntukkan bagi tindakan kolektif. Pertama, yakni penciptaan dan struktur. Lalu bidang kebijakan diperiksa berkaitan dengan bidang pengembangan kelembagaan termasuk masing-masing pemerintah nasional serta pengaruh penyelenggaraan formal UNASUR. Pada langkah yang kedua yakni akan menilai pengaruh dimensi bingkai pada proses pembuatan kebijakan. Pada tingkat ini dikhususkan bagi pembuatan kerangka hak asasi manusia, demokrasi, dan perdamaian juga sebagai kerangka kedaulatan dan pembangunan sosial yang lebih implisit, lazim, dalam konteks organisasi pada organisasi UNASUR.